Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di sini bersama saya. Kali ini kita berada di segmen yang berbeda, bukan kuliah 7 menit, tetapi di scalping crypto ya. Nah, yang akan saya bahas pertama kali adalah tentang indikator. Banyak sekali yang terjebak pada indikator di dalam sebuah trading gitu ya. Indikator sekali lagi tidak ada yang paling baik antara satu dengan lainnya, tetapi hanya digunakan untuk konfirmasi aja karena sifatnya lagging atau terlambat gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu silahkan lihat di TradingView, ini websitenya. Kemudian teman-teman bisa pilih chart ya. Chart nantinya akan membawa kita ke pilihan grafik-grafik untuk kripto yang akan kita lakukan scalping. Ini otomatis muncul karena dia akan tersave di sini ya selama 5 menit otomatis, karena yang saya pakai adalah dan yang saya buka adalah koin Shiba Inu gitu ya. Shiba Inu masih mengalami ranging selama 1 jam dari 22 Januari ya sampai sekarang 30 Januari, jadi sudah sekitar 8 hari gitu. Jadi kalau teman-teman mau istilahnya scalping, usahakan saat dia berada di bawah ya, seperti ini, di area pembelian. Kemudian ini area pembelian juga, dan ini juga area pembelian gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk melihat indikator, karena yang mau kita bahas indikator, tetapi agar lebih fleksibel kita akan coba mencari koin Bitcoin ya. Bitcoin yang normal, yang ada di spot ya, bukan yang di future. Nah, ini adalah Bitcoin yang ada di spot, yang ada di Binance gitu ya. Nah, teman-teman bisa memilih indikator di sini. Ada banyak pilihan, tentunya yang teknikal karena script saya ini kosong ya. Kemudian teman-teman bisa ke teknikal, pilih indikator, strategi. Ini profil volume ini tidak bisa dipakai, harus yang berbayar. Volume chart juga sifatnya masih beta, jadi tidak bisa dipakai, atau kalaupun mau dipakai nanti kita akan cek dulu ya. Kemudian ada motif candlestick untuk pembelajaran. Nah, kita coba yang indikator dulu. Nah, karena sudah memakai 3, saya akan coba hilangkan 1 ya. Ini kita tutup dulu. Nah, indikator ini kita coba pilih yang ikat Bollinger. Nah, ini adalah ikat Bollinger ya. Teman-teman bisa lihat indikator ini terbentuk saat candlestick-nya close ya. Jadi bukan saat candlestick-nya open. Sehingga pergerakan ini selalu mengikuti candlestick, bukan candlestick yang mengikuti pergerakan indikator, bukan seperti itu. Nah, kemudian ini ikat Bollinger, mungkin kita bisa close lagi ikat Bollingernya, dan kita pilih indikator yang lain ya. Misalnya ada auto Fibonacci retracement. Nah, tiba-tiba terbentuk dengan sendirinya auto Fibonacci ini. Kalau kita lihat ini seharusnya downtrend ke bawah ya dari Bitcoin gitu, tetapi yang ada malah naik terus gitu ya. Ya, semoga aja turun gitu kan, biar jelas gitu Bitcoin mau kemana gitu. Tetapi nanti kalau kita ubah time frame-nya, misalnya ini time frame 1 jam, kita ubah ke 5 menit, nanti dia bisa saja berubah retracement-nya ke 1 menit. Nah, berubah ya, berubah malah naik gitu kan. Jadi untuk scalpingan Fibonacci retracement ini menarik ya. Mungkin selain Fibonacci retracement yang auto, teman-teman juga bisa pakai yang misalnya kita cek tadi ada auto Fibonacci extension. Misalnya seperti ini. Apa bedanya retracement dan extension ya? Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau di sini beda itunya ya, beda yang di sini ya. Ini kan ada Fibonacci retracement,
Terus ada yang extension ya, nanti tinggal dicari di sini. Nah, ekstensi berbasis trend gitu. Yang mana ya, semuanya punya pilihannya sendiri yang mana gitu ya. Tapi kalau yang ini benar yang extension ya. Cara pembacanya benar, jadi mengikuti dari Fibonacci-nya. Jadi kalau Fibonacci-nya dari level 0 ke bawah ke level 1 ya. Kalau kita coba di 1 jam, apakah sama mengikuti? Sama mengikuti gitu ya. Dia naik gitu. Walaupun nantinya dia juga bisa turun gitu ya. Ya namanya juga indikator sifatnya sekali lagi lagging ya. Atau terlambat. Kita close, teman-teman bisa pilih auto di sini agar scrollnya enak. Tapi kalau pengen di autonya dimatikan juga bisa, nanti jadinya seperti ini. Kita aktifkan lagi auto. Nah, kemudian teman-teman di indikator masih sama, teman-teman bisa pilih juga strategi. Misalnya strategi ikat Bollinger ya. Kalau kita klik, di sini ada persentase keuntungannya mencapai 66% dari total 234 trading ya. Ini yang menjalankan program gitu. Jadi kita bisa pakai juga. Di sini ada tandanya langsung muncul sehingga kita bisa pakai untuk beli gitu. Tetapi sekali lagi ini kadang ada juga tandanya yang muncul untuk jual. Memang turun tetapi ternyata tidak ada indikasi untuk beli lagi, sehingga ini adalah seperti fake itu ya, indikator yang fake yang dia mendeteksi kesalahan. Makanya ada 66% tadi, jadi tidak selalu benar. Walaupun kita bisa pakai ini, misalnya untuk scalping di fase 5 menit, seperti ini ya. Fase 5 menit BTC, kita bisa beli di sini, mungkin di sini, walaupun nanti ada banyak kesalahan di sini. Jadi teman-teman kalau mau posisi long nantinya bisa memilih ini. Ini biasanya di future ya. Kemudian teman-teman karena ini sifatnya downtrend ya, dilihat dari candlesticknya. Tetapi kalau teman-teman yakin ini pasti naik, ya bisa aja beli di sini. Seperti ini ya, perbandingan 1:1 karena kita scalpingan. Jadi kalau sudah melewati sini kita bisa jual, tapi kalau melewati di sini kita cut loss ya. Ini ternyata kena cut loss misalnya, jadi ini gagal. Misalnya seperti itu, atau mungkin terlalu cepat kita menunggu, ternyata menunggu di sini leverage-nya yang ringan saja mungkin 2, ternyata bisa naik sampai jauh ke atas gitu ya. Ini salah satu strategi ikat Bollinger ya. Sekarang kita hapus dan teman-teman bisa pakai strategi yang lain gitu. Kemudian motif chart itu sekali lagi beta, tetapi kita bisa pilih misalnya head and shoulder. Nah, kalau kita lihat apakah di dalam fase 5 menit ini head and shoulder itu ada yang muncul, tapi biasanya sih nggak ada ya. Kalau di fase 1 jam kita bisa lihat itu ada yang muncul. Ini ada yang muncul. Karena sifatnya masih beta, jadi ya tidak benar-benar presisi gitu ya. Ini head and shoulder, ini kepalanya, ini pundaknya, walaupun tidak presisi, tetapi akhirnya jatuh downtrend benar. Oke, bisa kita close lagi. Kemudian teman-teman juga bisa pilih motif candlestick. Saya biasanya pilih yang ini. Nah, untuk pembelajaran aja, jadi agar kita tahu candlestick ini apa namanya. Ini ada doji, kemudian ini ada hammer, ini ada bearish engulfing gitu kan. Ini ada bullish engulfing gitu. Caranya bagaimana? Di all pattern ini teman-teman bisa klik yang ini. Inputnya SMA-nya bisa pilih. No detection biasanya akan muncul lebih banyak, tetapi hanya mendeteksi yang SMA 50 dan 200 akan jauh lebih sedikit. Bener ya. Kemudian tipe patternnya bisa dipilih ya, bullish, bearish, bebas. Kemudian pattern ini bisa dicentang semua atau tidak, bebas juga.
karena tidak semua pattern ini muncul ya, karena ada pattern-pattern yang tidak diberi nama gitu kan. Jadi ini bisa untuk pembelajaran gitu bagi teman-teman semua. Dan ini untuk scalpingan kita selalu pakai 15 menit dan 5 menit ya. 15 menit, 5 menit, 1 menit gitu. Entry-nya 1 menit. Ini misalnya doji tidak bisa masuk karena sifatnya netral. Nah, ini sifatnya bullish, ini sifatnya bearish. Tapi sekali lagi indikator sifatnya adalah lagging ya. Jadi tidak bisa kita istilahnya itu kita andalkan 100% gitu. Jadi jangan sampai mengandalkan indikator saja. Walaupun ini benar naik ya, tapi munculnya sudah di awal, dia harus turun dulu gitu kan. Kalau teman-teman main di future atau trading di future ini berbahaya karena kalau kita ambil di sini misalnya, sini ada bullish, nah kita ambil di setelahnya ini, nah teman-teman bisa kena itu liquid gitu ya, karena ada 1:3,4 gitu ya. Kalau teman-teman pengkalinya adalah 50, maka ini gagal gitu ya. Dan ini juga kalau ada bearish misalnya, teman-teman bisa posisi penjualan ini muncul bearish, kemudian di sini teman-teman bearish. Nah, di sini teman-teman akhirnya cut loss gitu. Jadi sangat berbahaya sekali. Jadi teman-teman harus bisa tidak mengandalkan 100% dari indikator gitu ya. Ini soal indikator yang ada teknikalnya, kemudian ada indikator finansial yang mana biasanya kalau kripto tidak pakai ini untuk saham misalnya. Kemudian ada community script, teman-teman bisa pilihan editor, top dan sedang trend. Nah, apa saja di sini ini banyak sekali ya. Teman-teman bisa milih berdasarkan jumlah sukanya. Misalnya saja kita hapus dulu yang ada. Kemudian teman-teman bisa pakai yang misalnya ini ada 6.000 likes ya, walaupun belum tentu kita tahu cara penggunaannya gitu. Nah ini 6.000 likes gitu ya. Ini mungkin berdasarkan basis demand and supply ya, walaupun saya juga tidak tahu persis ya, tapi kira-kira seperti inilah area-areanya, area-area aman membeli mungkin ya. Tapi ya nanti bisa kita cek dari pengaturan ini. Oke, kemudian kita hapus lagi. Teman-teman bisa cek lagi indikator yang top misalnya. Di sini ada MACD indikator. Nah, teman-teman bisa lihat. Ingat sekali lagi banyak false-nya, banyak kesalahannya terhadap deteksi. Ini salah satunya. Nah, ini salah satu kesalahannya ya. Karena Bitcoin di sini dalam periode berjam-jam itu ranking gitu, tidak kemana-mana arahnya. Oke, kita close lagi. Teman-teman bisa cek indikator yang sedang trend. Misalnya ini yang paling atas ya. Kalau ini sudah saya pakai, nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya, untuk menentukan area support and demand gitu. Sedangkan posisi BTC sekarang tanggal 30 di jam 5:30, ini bisa dilihat kalau dia sudah masuk area resisten, masuk area penjualan gitu ya. Tapi apakah benar akan ada penjualan dan diturunkan, ya kita juga tidak tahu gitu, karena ini malah naik terus. Berusaha untuk menjebol area resistannya gitu ya. Nah, sekarang kita close lagi. Dan biasanya teman-teman juga bisa memakai yang paling umum ya. Misalnya di sini teman-teman tulis aja EMA. Nah, kita bisa pakai yang ini ya. Saya pakai yang ini. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini artinya posisi candlestick ada di atas itu kita bisa melakukan pembelian gitu ya.
melihat kesempatan-kesempatan pembelian karena sudah berada di atas semua garis. Sedangkan kalau berada di bawah semua garis di awal sini, kita sudah mulai melihat adanya penjualan gitu. Jadi konsep metodenya adalah tidak membeli saat di sini, ya. Atau kalau kita hapus, kita juga tidak menjual saat di sini walaupun kita bisa untung ya. Tetapi ini posisi yang ambigu. Jadi agar tidak ambigu, biasanya sih kita akan melakukan posisi penjualan di sini. 1:1 sebelum balik ke sini kita bisa jual di sini. Periode 1 jam gitu ya. Tetapi juga bisa juga terjadi kesalahan. Misalnya kesalahan seperti ini ya. Ini memang berada di bawah semua garis tapi ternyata naik. Jadi kalau diperhatikan kita mengambil di sini. Ambil yang ini. Ini sudah kena batasnya ya. Ternyata naik gitu kan. Jadi kalau tidak cepat-cepat kita ambil profit, ini malah naik gitu ya. Maka dari itu karena Bitcoin sedang tidak kemana-mana, saya selalu menyarankan untuk mengambil posisi 1:1 ya. Ini posisi pembelian misalnya di sini 1:1. Walaupun 1:1 ini nanti bisa kita ukur sendiri gitu. Ya kan, karena ini kan mengikuti dari candle-nya juga. Jadi kalau belum terjadi, ya misalnya di sini ya. Karena bisa berubah-ubah. Kita hapus lagi. Misalnya yang kita ambil yang di sini 336. Atau bisa kita ambil yang di sini misalnya 2,74. Jadi berbeda-beda gitu ya. Ini bisa kita hapus. Oke, itu indikator ada 3, editor, top sama sedang trend. Nah, silakan teman-teman mencoba sendiri, tapi nanti akan saya bahas ya apa yang saya tahu gitu. Karena indikator sekali lagi tidak bisa menjadi acuan. Kebanyakan dari orang yang memakai indikator malah salah gitu ya. Karena menganggap bahwa pergerakan candlestick itu harus menurut pada indikator. Malah sebaliknya, indikatorlah yang harus menurut pada candle gitu. Jadi sekali lagi, kalaupun dia sudah berada di atas dari garis EMA-nya seperti ini, dia tetap bisa melorot lagi ke bawah gitu loh. Ya. Nah, nanti kita belajar tentang demand and supply aja ya. Demand and supply itu biasanya digunakan di forex dan di saham yang ternyata di kripto juga sangat powerful gitu. Ini demand. Kemudian yang ini adalah supply. Untuk sementara waktu, jadi beli di sini. Kalau terlambat kita bisa beli di sini dan jualnya lagi di sini. Ini kalau terlambat kita juga bisa beli di sini ya. Nanti agar tahu gimana terlambat tidak terlambatnya, ya nanti kita bahas di video berikutnya. Mungkin itu tentang scalping ya. Kripto kita ubah jadi 1 jam. Nah, ini Bitcoin yang tidak kemana-mana gitu ya. Mungkin itu saja. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya tentang dunia scalping, karena pekerjaan saya juga harian sekarang adalah scalping selain copywriter ya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.